Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bu Ayuda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang debit. Sebelumnya kalian sudah belajar dengan Bu Putri mengenai kecepatan. Sekarang kita akan belajar tentang debit. Sebelum Bu Ayuda memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang debit dan apa itu debit, kita lebih dahulu akan belajar tentang volume. Ya, di sini Bu Ayuda akan mengenalkan kembali ya satuan-satuan volume. Ya, di sini ada kilometer kubik karena ini 3 ya. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Di sini anak-anak wajib ya, hukumnya wajib menghafal ya urutan kilometer sampai milimeter. Ketika di sini ada kubik ya, berarti kubik itu 3. Ketika ada kilometer kubik ya, mau ke hektometer kubik atau turun 1 tangga di sini, ini tidak dikali 10 lagi anak-anak, karena ini 3 berarti dikali 1000 ya, ketika dia turun 1. Begitu juga dengan naik 1 tangga itu dibagi 1000. Jadi ketika ya turun 2 tangga bukan dikali 2000 ya anak-anak, tapi nolnya berarti ada 6. Ketika misalkan Bu Ayuda punya contoh 1 hektometer kubik sama dengan titik-titik meter kubik. Berarti dari hektometer kubik ini kita ke meter kubik. 1, 2. Ini turun 2 tangga. Turun 2 tangga berarti 1 dikali 1 turunnya tadi dan turun 2. Berarti dikali 1 juta. Sehingga 1 hektometer kubik sama dengan 1 juta meter kubik. Paham ya anak-anak? Sekarang dihubungkan lagi dengan liter ya. Di sini di sebelahnya yang paling kecil ini Bu Ayuda punya kiloliter ya, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Di sini ya ada penghubung putus-putus, yang mana ini adalah sama dengan ya. Sehingga liter itu sama dengan desimeter kubik. Diperhatikan ya dan diingat-ingat. Bu Ayuda ulangi lagi. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Ya. Kiloliter itu sama dengan meter kubik. Jadi 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. Ya.
Kalau di sini tadi tiap kali turun satu tangga dikali 1000. Kalau di sini tiap turun satu tangga dikali 10. Sama seperti kilometer biasanya. Dan ketika naik satu tangga berarti dia dibagi 10. Ya. Di sini Bu Ayuda tulis lagi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Ya, sesuai dengan titik-titik garis yang sudah Bu Ayuda gambar di kertas ini. Ya. 1 meter kubik ya sama dengan 1 kiloliter. Dan 1 sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. Nah, yang perlu diingat itu ini. Oke. Dan Bu Ayuda ulangi lagi dari awal ya. Kalau di sini ada kilometer kubik ya, hektometer kubik, ada kubik ya, ada 3. Berarti setiap turun satu tangga itu dikali 1000. Dan naik berarti dibagi 1000. Ya, seperti contoh yang sudah Bu Ayuda tuliskan ini tadi. Dan di sini dihubungkan lagi dengan liter. Ya, yang mana ada titik-titik penghubung di sini berarti sama dengan ya 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. Ini juga sama ya. Bedanya di sini bacanya kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Depannya tetap sama, hanya belakangnya saja yang berbeda. Dan ketika di sini ya turun satu tangga dikali 10. Ketika naik satu tangga berarti dibagi 10. Misalkan ya, Bu Ayuda punya 1 kiloliter. Berapa dekaliter? Nah, tinggal dilihat berapa turunnya. 1, 2. Nah, berarti kalau tadi turun 1 dikali 10, kalau turun 2 bukan 20 ya anak-anak, tapi 100 ya, karena dikalikan semuanya. Berarti 1 dikali 100 sama dengan 100. Sehingga 1 kiloliter itu sama dengan 100 dekaliter. Semoga penjelasan ini anak-anak paham semuanya. Dan sekarang kita masuk ke debit. Ya. Coba dibuka lagi. Dibuka juga ya LKS-nya. Nah, debit ini adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir setiap satu satuan waktu. Ya. Jadi debit ini adalah banyaknya volume yang mengalir pada zat cair pada satuan waktu. Nah, debit ini disingkat dengan D besar, volume V, waktu itu T. Ya, sesuai bahasa Inggris time. Dan untuk mempermudah di sini Bu Ayuda juga menggunakan piramid atau segitiga untuk memudahkan dalam mencari debit, volume, dan waktu. Ya. Ketika ini tadi debit D itu sama dengan volume per waktu. Bagaimana dengan ketika yang dicari itu adalah volume? Nah, sama seperti di kecepatan ya. Volumenya
tutup, akan muncul. Berarti kalau sejajar ini dikali. Berarti volume itu sama dengan D kali T atau debit kali waktu. Bu, bagaimana kalau kita mencari T atau waktu? Tinggal T sama dengan T-nya yang dihilangkan. Lah, ini tinggal V dan D. Ya. Jadi V di atas, D-nya di bawah. Ada pernya di sini, jadi V per D atau volume per debit. Bu Ayuda ulangi lagi. Debit di sini adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir setiap satuan waktu. D itu debit, V volume, waktu. Nah, di sini Bu Aida mempergunakan segitiga untuk memudahkan dalam pencarian rumus. Ketika V yang ditanya, maka ditutupin. Nah, di sini sejajar D dan T-nya sehingga dikali. Nah, rumusnya adalah V sama dengan D kali T. Untuk T yang dicari, V dan D tidak sejajar ya, atas dan bawah, sehingga dibagi. V dibagi D atau V per D. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada soal agar lebih memudahkan kalian. Oke, sekarang perhatikan, Bu Ayuda akan mengerjakan soal yang ada di halaman 55. Ya. Di situ ada soal sebuah ember diisi dengan air dari sebuah keran yang memiliki debit ya 12 liter per menit. Nah, cara pengerjaan matematika itu harus didasari dengan kata-kata diketahui. Diketahui. Nah, debit 12 liter per menit. Debit D sama dengan 12 liter per menit. Ya. Setelah 3 menit, ember tersebut terisi penuh. Berarti ini waktu tadi time berarti T ya. 3 menit. Ya. Berapa volume air pada ember? Berapa berarti yang ditanya ya. Itu volume. Nah, kita tinggal menjawabnya. Nah, jawab. Ingat ya, tadi pada rumus tadi di sini untuk mencari volume adalah D kali T ya. Sehingga kita bisa menjawab V sama dengan D kali T. Nah, langsung saja ya, 12 dikali 3. Kenapa bisa langsung? Karena ini sama-sama menitnya. Oke? Sama-sama menitnya, jadi bisa langsung dikalikan. Sehingga 12 dikali 3 itu sama dengan 36 dan satuan untuk volume ya adalah liter. Dari sini dari soal tadi berarti liter. Nah, selesai. Mudah bukan anak-anak? Ya. Ini untuk mencari volume. Sekarang lanjut di contoh soal yang kedua. Dibuka lagi ya, nomor 2. Sebuah akuarium yang berbentuk balok memiliki panjang, nah berarti ini adalah ukurannya ya, panjangnya 1 meter, lebarnya 50 cm dan tingginya 40 cm. Nah, kita tulis. Diketahui ya. Di sini tadi ada akuarium
berbentuk balok, berarti kita langsung panjang gitu aja, langsung 1 meter, lebar 50 cm, tinggi T ya 40 cm. Oke. Nah, akuarium tersebut akan diisi air menggunakan selang yang debitnya ya 100 mili per detik. Ya. Berarti diketahui debitnya sama dengan 100 mili per detik. Oke. Berapa lama proses pengisian air dalam akuarium tersebut? Nah, berarti yang ditanya ya, waktu ya. T berarti jawab. Nah, kita jawab. Anak-anak, perhatikan pada soal nomor 2 ini ya, banyak sekali satuan-satuan yang tidak sama. Contohnya di sini ada panjangnya dalam bentuk meter, lebar cm ya, tingginya 4 cm, dan di sini debitnya ini menggunakan 100 mili ya. Nah, di sini kita harus ya menyamakan dulu satuannya. Sekarang kita cari volumenya di sini. Mencari volumenya. Karena tadi balok, rumus volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Dan perhatikan di sini ada meter dan sentimeter. Sehingga kita harus merubah yang paling sedikit satuannya. Oh ini karena ini sentimeter, ini meter sendiri. Kita ubah sama ya dengan sentimeter. Meter ke sentimeter berarti dia turun 2. Turun 2 tidak ada kubiknya ya. Berarti turun 2 itu dikali 100. 1 ya dikali 100 sama dengan 100, pinter. Ini sama dengan 100 cm. Nah, setelah sama penyebutnya, di sini berarti panjangnya 100 cm, 50 cm untuk lebar, tingginya 40 cm. Baru kita bisa kalikan. Jadi di sini 100 dikali 50 dikali 40. Nah, hasilnya berapa? Ya. Berarti 1 2 3 4. Ya. Itu 2. Nah, hasilnya adalah 200.000 cm kubik. Oke. Karena apa? Ini volume ya. Satuannya kubik. Nah, ketemu volumenya 200.000 cm kubik. Nah, sekarang ininya untuk debitnya di sini ada mililiter. Lah, mililiter tadi sama dengan apa ya? Kita buka lagi yang tadi. Nah, di sini. Ya. Perhatikan. Sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Ya. Boleh ulangi, sentimeter kubik sama dengan mililiter. Berarti anak-anak, ini sama ini itu sama. Ya. Kalau Bu Ayuda ganti misalkan di sini 200.000 mililiter itu enggak apa-apa karena sentimeter kubik dan mililiter itu sama. Oke, kita masuk di pertanyaannya tadi. Time atau waktu. Nah, rumusnya apa Bu Ayuda tadi?
Oke, kita lagi lanjut ke sini tadi. T yang dicari, berarti volume per debit. Oke, kita jawab. T itu sama dengan volume per debit. Oke. Volumenya tadi berapa? Ini 200.000 per debitnya 100. Oke. Bisa kita mode coret-coret karena nolnya. Nah, berarti tinggal berapa ini dikali 1? Oh, tinggal 2000. 2000 satuannya kita sesuaikan dengan debitnya tadi, detik. Selesai. Jadi pada soal nomor 2 ini yang kalian harus pahami adalah ini tadi ya. Persamaannya harus hafal, harus paham, dan rumusnya ini tadi. Ya. Semoga dua contoh soal ini memudahkan kalian lebih memahami pengertian debit dan bisa mempelajari lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal tentang debit. Sekarang giliran kalian untuk mengerjakan tugas yang diberikan Bu Ayuda, yaitu pada LKS ya. Halaman Bu Ayuda langsung pada ulangan akhir semester ya. Di ulangan akhir semester ini ada ABC-an. Bu Ayuda ingin kalian mengerjakan semua ABC-nya, berarti 1 sampai 30. Bu, banyak sekali. Iya. Ya. Ini nanti akan kita bahas melalui Zoom. Ya. Jadi, sebelum kita bahas, Bu Ayuda ingin kalian mengerjakan dulu agar besok ketika Zoom kalian lebih paham dan lebih memudahkan dalam mengerjakan. Oke? Jadi tugas di rumah ya untuk kalian adalah mengerjakan ulangan akhir semester ya. Pilihan gandanya 1 sampai 30 ya. Yang tidak bisa dilingkari ketika Zoom matematika bisa ditanyakan ya. Jangan sampai tidak mengerjakan loh ya. Ini nanti dapat nilai tersendiri. Oke? Semoga pembelajaran tentang debit ini bisa bermanfaat dan memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal tentang debit ya. Bu Ayuda akhiri pembelajaran hari ini. Kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.